Perkenalkan, nama saya Luisa Mudin, NIM 1910317, Prodi Manajemen dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat persamaan regresi, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji hipotesis menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya saya sudah menghitung analisis regresi, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji hipotesis, tetapi menggunakan cara manual. Nah, sekarang saya ingin membandingkan bagaimana ketika kita melakukan perhitungannya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Apakah hasilnya akan sama atau hasilnya bisa berbeda? Nah, ini adalah tampilan untuk aplikasi SPSS. Tampilannya seperti ini. Nanti di bawahnya ada tampilan data view dan data variable view. Langsung saja yang pertama kita masuk ke dalam variable view. Kita klik pada variable view-nya. Nah, yang kita isikan pada variable view nantinya hanya dan juga label. Untuk name-nya, karena kita menggunakan dua variabel, nanti ada dua variabel, yaitu ada variabel X dan juga ada variabel Y. Nah, kemudian untuk labelnya kita ketik variabelnya. Nah, karena untuk variabel X itu namanya adalah, kita lihat sini, untuk yang X-nya biaya promosi dan Y-nya adalah volume penjualan. Maka X-nya kita isikan biaya promosi dan Y-nya adalah volume penjualan. Kemudian kita klik data view. Sudah ada variabel X dan variabel Y-nya. Kita klik untuk variabel X-nya. Yang pertama ada 2, 4, 5, 7, 8. Di sini kita klik yang analyze, kemudian kita pilih yang regression, lalu kita pilih yang linear. Nah, di sini sudah ada kotak dialognya. Kita tinggal masukkan mana yang termasuk dependent dan mana yang termasuk independen. Di mana kita sudah mengetahui untuk dependen itu adalah variabel tetap, maka untuk dependen kita masukkan Y sebagai variabel tetap ke kolom dependen. Kemudian untuk independen adalah variabel bebas, kita masukkan nilai dari X dalam kolom independen.
Nah, di sini sudah keluar hasilnya untuk 4 analisis yang ingin kita cari. Kita bandingkan ke dalam perhitungan yang sudah kita hitung sebelumnya. Di sini yang pertama untuk analisis regresi, sebelumnya kita dapat perhitungannya Y sama dengan 1,54 plus 1,09 X. Nah, di dalam aplikasi SPSS, untuk regresi kita lihat di paling bawah ini ada tabel koefisien. Kita lihat pada kolom B-nya. Di sini ada nilai 1,544. Ini adalah untuk koefisien yang A, dan untuk yang B-nya adalah di bawahnya untuk yang nilainya 1,088. Nah, untuk 1,544 ini sama dengan perhitungan kita yang sebelumnya. Tapi untuk yang nilai B-nya 1,088, di sini adalah sedikit perbedaan karena menghitungnya pembulatan 2 desimal, sementara di sini ada pembulatan 3 desimal. Tapi untuk nilainya ini bisa disamakan, artinya kita bisa nilai regresinya di sini masih sama. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk nilai korelasi. Yang kita dapat sebelumnya adalah 0,833. Sementara untuk pakai SPSS kita dapat lihat pada tabel yang di atas, yaitu model summary. Di sini ada R kolerasi, nilainya adalah 0,834. Nah, sedikit perbedaan dalam perbuatan desimal ketiga. Di sini 0,33 dan di sini 834. Tapi masih dikategorikan sama, hanya perbedaannya dalam pembulatan desimal saja. Kemudian untuk yang koefisien determinasi, kita dapat nilainya 69,3,9%. Untuk yang menggunakan SPSS, di sini kita dapat nilainya ada di sini di sebelah korelasi, yaitu R square, nilainya adalah 0,695, atau dalam persentase memiliki kita persyaratan N/9,5. Nah, di sini memang berbeda untuk desimalnya, sementara kita di sini kita bulatkan di sini menjadi 69,4, di sini 69,5. Beda untuk nilainya, yang desimalnya saja untuk koefisien korelasi. Kemudian yang keempat ada uji hipotesis. Kalau kita bandingkan di sini untuk uji hipotesis ini kita bisa melihat hitungnya yang di tabel paling bawah ini, yaitu ada kolom T. Kita lihat di bawah baris keduanya ada 2,661 dan terhitung 2,616. Nah, untuk tabel di sini tidak bisa kita lihat di dalam SPSS, tapi kita sebagai gantinya kita bisa melihat nilainya dari signifikasi yang kita dapatkan, di mana di perhitungan manual yang kita dapatkan terhitungnya lebih kecil yang dikatakan tidak signifikasi, yang dimana di aplikasi SPSS kita nilainya 0,079, di mana untuk nilai signifikasi yang di bawah 0,05 berarti dikatakan signifikan, tapi untuk nilai signifikannya di atas 0,05 berarti tidak signifikan, karena kita menggunakan hafalnya 0,05.
7905. Kesimpulannya, variabel X dan variabel Y itu tidak berpengaruh secara signifikan, sama dengan perhitungan kita yang manual sebelumnya. Nah, itu untuk cara untuk menghitung analisis kuantitatif menggunakan aplikasi SPSS. Sekian dan terima kasih.